Yes, nih kalian udah pada takut kabeh toh. Nih kita mau lanjutin atau kita balik aja. Mereka diam tuh, nggak ada bisa ngomong apa-apa. Dan biar kalian tahu waktu diskusi ini, mereka duduk di sebelah tempat naruh keranda mayat. Nah nih foto ini waktu mereka lagi berdiskusi, kalian bisa lihat kan, orbsnya banyak kali. Dan sekali lagi pada saat itu Mas Yuri cuma diperbolehkan untuk shoot aja kan, nggak dibolehin sama sekali sama Mas Abu untuk melihat hasil jepretan itu. Baru sadar pas sudah balik. Dan akhirnya setelah pertanyaan Mas Abu itu ditanyakan, mereka berempat itu pun memutuskan untuk oke Mas, kita lanjutkan saja jelajah ini. Nah tapi pada saat itu mereka masih tetap duduk di rumputan samping rumah keranda mayat itu, karena pada saat itu yang dirasain sama Mas Yuri, si Dian, Mas Mahfud, mereka udah lemesnya gitu, kayak udah taruh lah Mas, istirahat dulu lah gitu. Seketika tiba-tiba astagfirullahaladzim, Mas Ferry berteriak, dia ngumpat. Betul, lagi-lagi Mas Ferry ini mengumpat, jangkrik pocong ikut pocong katanya, sambil nunjuk-nunjuk ke arah pepohonan bagian belakang pemakaman yang tadi mereka lewati itu. Punten lah mungkin Mas Ferry saking kagetnya kan, kata dia. Nah melihat ekspresinya Mas Ferry, Mas Yuri coba bisa tertegun, si Dian udah mulai ketakutan, malah ada nangis. Dian tuh Mas, wes lah mulai katanya. Dia malas lagi tuh kan sama Mas Abu. Dan entah kenapa kemudian seberkas sinar merah langsung merangkak naik ke atas pepohonan yang rindang. Ada fotonya ini, coba kalian tengok. Apa nggak lemas langsung kaki badan mereka waktu itu? Nggak cuma di foto aja, mereka nengok langsung ada merah-merah jalan di atas pohon itu. Dan melihat hal ini Mas Abu pun langsung mengajak mereka untuk berdoa supaya mendapatkan kekuatan lebih untuk bisa melanjutkan jelajah malam itu. Doa selesai, mereka pun kembali diajak sama Mas Abu untuk kembali memantapkan niat jelajah mereka, yaitu untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat semua makhluk ciptaannya. Dan seketika setelah itu, lirih-lirih mereka terdengar ada suara gamelan dari kejauhan. Gamelan kayak ludruk Jawa Timuran gitu lah, yang alunannya kayak lagu atau kidung Madura kata Mas Yuri. Dan sampai saat ini masih terngiang jelas alunan gamelan itu sama Mas Yuri, Dan gak cuma suara itu aja, gak cuma suara gamelan aja. Mas Yuri tiba-tiba mendengar ada suara-suara orang yang bercakap-cakap di tengah alunan gamelan itu. Semakin lama semakin dekat suara-suara orang itu, Langsung lah kan Mas Yuri ngelirik nih ke arah Mas Abu. Mas Abu tahu kan kalau memang Mas Yuri ini masih motret ke segala arah. Pada saat itu langsung hop, jangan foto dulu kata Mas Abu. Setelah suara gamelan itu terasa semakin mendekat, tapi suara orang bercakap-cakap itu udah mulai memudar. Terus saya bilang, Mas boleh lah Mas saya foto lagi ya, katanya. Dan betul, ini yang tertangkap. Bisa kalian bayangkan kan suasana pada saat itu udah genting kali, Mas Ferry udah mendengus-dengus, biar kalian tahu kayak ada yang berusaha meminjam raga Mas Ferry itu. Mas Mahfud sama Mas Abu pun langsung menenangkan Mas Ferry, dan yang pasti membacakan selawat dan ayat kursi. Nah Mas Yuri ini nunduk lah, dia pegangan tangan sama Dian. Dan Mas Abu berpesan supaya kalian tetap fokus ya, kalaupun mau ngomongnya pelan-pelan aja, gak usah hiraukan keadaan yang ada. Kalau mau motret lah sana. Dah difoto lagi tuh sama Mas Ferry. Mas Yuri. Yang ditangkap ini memang cuman opsi, tapi ambience-nya waktu di sana tuh loh, kata Mas Yuri. Nggak usah lah kita yang ada di sana, kita yang dengar ceritanya ya udah merinding-merinding kali nih. Aku sampai naikkan kaki, takut aku, dingin kaki aku dewa. Lenteng oleh itu foto opsi banyak kali. Nah melihat situasi ini, suasananya memang udah lumayan chaos tuh. Mas Abu pun akhirnya menyarankan mereka untuk wes dalah mulai balik aja. Akhirnya oke Mas, siap. Kami siap pulang. Dah baliklah itu kan mereka. Mereka pun berjalan tetap beriringan di tepi sawah. Dan sampai suatu ketika nih jaketnya Mas Yuri itu kayak ada yang narik gitu dari belakang. Mas Yuri langsung bisik ke Mas Mahfud kan, Mas, ini ada yang narik nih jaket aku. Mas Mahfud bilang, wes jangan dihiraukan, usapin telapak tanganmu dengan bagian luar telapak, ngeluslah itu ke kepala belakangmu, kata Mas Mahfud kan. Akhirnya diturutilah sama Mas Yuri, usapnya lah itu kan kepala belakangnya. Dan karena memang Mas Yuri ini masih kepo, siapa yang narik jaket aku, ditengoknya lah ke belakang. Dan disitulah dia melihat ada seonggok makhluk berbalut kain putih kecoklatan yang lusuh kali dengan wajah yang gosong. Kalian tahu itu apa kan? Tahu? Pocong. Mas Yuri nggak mau kelewatan momen itu kan, diambil itu handphone E63-nya itu, diarahkannya ke sana, langsung dijepretnya. Tapi entah kenapa HP-nya Mas Yuri ini tiba langsung ke restart sendiri. Pada saat itu udah nggak dipedulinnya lagi, dia setengah berlari gitulah menuju ke rumahnya Mas Abu kan. Mas Yuri berharap semoga ketangkap ini, udah disimpannya lagi. Dan akhirnya mereka berlima pun sampai di rumah Mas Abu dengan selamat, dan langsunglah mereka membahas apa yang mereka alami di malam itu. Dan yang pasti dilanjutkan dengan melihat hasil jepretannya Mas Yuri. Dan memang hasilnya ada
beberapa yang cuma sebatas orbs aja, dan ada beberapa penampakan yang lain itu. Nah terus apa kabar tuh foto pocong yang ada di HP E63 nya Mas Yuri? Dan biar kalian tahu, foto itu sampai saat ini masih tersimpan sama Mas Yuri. Tapi entah kenapa sampai saat ini juga handphone Mas Yuri itu masih belum bisa dinyalakan, wah. Dan gak bisa dicabut tuh memory cardnya kan, nggak ada. Mungkin memang tersimpan di memori internal handphonenya kali ya. Nggak bisa nyala handphonenya, dicas terus nggak bisa nyala, rusak. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman super menyeramkan dari perjalanan 5 sekawan ini. Duh, serem banget gak sih? Aku baca ini jujur yang aku kehebohan kali tuh, inilah kisahnya Mas Yuri tuh. Lagi jalan, belum apa-apa dan nengok kakek tua. Kawan lain nengoknya pocong. Dan sampai di sana rame-rame dengar suara gamelan, dengar suara orang rame. Udah nampak pocong muka lusuh. Nampak merah-merah api terbang. Apa nggak merinding kalian hari itu? Dan juga di hari itu setelah mereka berkumpul di rumahnya Mas Abu, nggak ada yang berani balik, Wak. Karena mereka tuh masih berasa kayak diikutin lah gitu. Bahkan sampai di rumahnya Mas Mahfud, Wak, yang jaraknya 2 km dari makam keramat itu. Ketika Mas Yuri ini mencoba memotret aja lah ya, potret asal set di ruang tamu, masih ada opsinya, kayak masih ngikutin mereka depan pintu sama dalam rumah. Dan sekali lagi aku ngucapin terima kasih banget untuk Mas Chandra Yuri yang sudah bersedia menceritakan pengalaman horor yang super menyeramkan ini kepada kami. Dan by the way juga Mas Yuri sudah pernah menyampaikan thread ini di Twitternya. Dan dari beberapa nama yang aku sebutkan tadi kecuali Mas Yuri, yaitu Mas Ferry, Mas Abu, Mas Mahfud, Dian, itu adalah nama samaran, Wak, bukan nama sesungguhnya. Dan melalui video ini aku ingin menyampaikan rasa turut berbelasungkawa karena Mas Ferry dan Dian sudah menutup usia, Wak. Dan jadi aku harapkan tolong kirimkan doa untuk mereka berdua. Dan mereka meninggal bukan karena hal ini, tapi memang karena ada penyakit. Mas Ferry dikarenakan mah akut dan Dian karena komplikasi. Semoga arwah mereka berdua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi orang-orang beriman lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, udah cukup merinding. Satu lagi lah yang terakhir nih ya.